Oke, Madam, selamat Iya, malam. Hari ini, Madam, terkait mendekati akhir 2023, mungkin bagaimana sih kondisi di tahun 2024? Apakah lebih baik dari tahun 2023? kalau menurut aku untuk di tahun 2024 sendiri ini mengenai alamnya atau ekonomi atau apa nih? Termasuk alam, ekonomi, mungkin seperti apa sih, Madam? Oke, untuk prediksi 2024 sebenarnya kan teman-teman udah banyak nih yang sudah melihat di beberapa tayangan-tayangan media lain. Nah, kalau menurut aku sendiri prediksi untuk tahun di 2024 ini ya, kita bisa lihat secara geografis ya. Kalau kita melihat dari bencana alam, usia bumi kita ini adalah 4,54 miliar tahun. Itu setara dengan 50 juta tahun. Nah, berarti kalau kita melihat daripada usia bumi yang sudah tua, tentu akan banyak fenomena-fenomena seperti longsor, banjir, dan juga gunung berapi. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi alam itu sendiri, untuk di tahun 2024 ini, itu lebih banyak ke arah air, Mas. Jadi, mungkin untuk di sekitaran Jabotabek, itu pasti banyak banjir. Kenapa? Karena tatanan kota kita untuk daerah sekitaran Jabotabek itu belum terlalu bagus. Jadi berhati-hati untuk sekitaran Jabotabek karena banjir itu pasti banyak akan terjadi. Nah, untuk di dunia artis sendiri, gimana sih, Madam, untuk di tahun 2024? Apakah ada talenta-talenta baru yang akan lahir di 2024? Untuk di 2024 sebenarnya akan banyak talent yang akan muncul ya, yang akan hadir, tapi bukan sebagai talent mungkin artis yang benar-benar berprestasi. Maksudnya di sini kan kalau zaman dulu kalau misalnya kita pengen jadi artis agak susah ya melalui banyak tahapan, tapi kan banyaknya sosial media yang bisa kita eh, bantu untuk melakukan branding. Jadi nantinya di 2024 itu akan banyak fenomena-fenomena artis dadakan, itu udah pasti. Tapi bukan hanya dari kalangan artis, Mas. Jadi bisa jadi mungkin juga dari kalangan pejabat-pejabat kenegaraan, politik itu akan banyak bermunculan di 2024 nanti. Jadi kalangan-kalangan orang pintar akan banyak yang hadir di 2024, bukan hanya artis saja. Tapi terkenalnya ini karena prestasi kah, Madam, atau karena kontroversialnya sendiri? Tapi kebanyakan di 2024 kalau menurut aku kebanyakan di kontroversialnya. Makanya saya bilang tadi kan di kalangan politik. Karena panasnya ranah politik di 2024 itu mempengaruhi ya status sosial, ekonomi, dan juga tatanan negara. Nah, untuk di 2024 sendiri, apakah ada artis yang sakit atau meninggal? Nah, di 2024 sendiri, nah sebenarnya yang aku tuh nggak suka dikatakan kalau ini ngeramal ya. Sebenarnya kalau di sini aku tekankan lagi di sini aku tidak meramal, tapi memprediksi. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir ke dunia itu mempunyai number code, mempunyai barcode. Jadi setiap manusia itu punya ini, Mas, punya number, mystical number sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kita lahir, kita sakit, kita sukses apa enggak, sebenarnya itu diikuti oleh life code, yaitu number mistikal masing-masing manusia. Nah, kalau kita lihat ya dari artis itu sendiri, nah khususnya nih kita akan lihat dari mystical number yang artis kecelakaan ya di 2024. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini saya tidak meramal, tetapi memprediksi ya untuk artis yang mempunyai ya angka takdir di 15 ya, angka takdir hitung-hitungan hadisnya 15 ya, inisialnya R dan A. Nah, itu berhati-hati. R dan apa, Mar? R dan A. K. A. A. R dan A. Nah, number mistikalnya di sini adalah angka takdirnya yaitu 15. Jadi dalam hitung-hitungan ini mendapatkan masalah di perjalanan. Jadi berhati-hati untuk keluar kota ya, karena di sini kencang sekali untuk arah masalah di perjalanan. Nah, untuk artis yang sakit, ya ini artis yang sakit nih, ya untuk hitung-hitungan yang dapat mystical numbernya 14 ya, saya dapat inisial namanya R dan O. Nah, yang memiliki mystical number 14 ini dia akan mendapatkan masalah di kesehatan, sakit parah
dan juga serangan goib yang sangat hebat. Nah, satu lagi nih. Nah, ini untuk yang meninggal. Nah, sebenarnya kalau untuk yang meninggal ini saya paling tidak suka sebenarnya yang namanya ngeramal meninggal, apalagi ya peramal. Sebenarnya nggak peramal ya. Karena kenapa? Yang namanya sebenarnya destiny atau takdir kita sebenarnya itu sudah ada tertakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita manusia diberikan wewenang, kebijaksanaan untuk menjaga nyawa kita, kesehatan kita. Nah, tapi di sini ada hitung-hitungan yang melihat ya secara mystical number, yang punya mystical number di angka 20. Jadi kalau dihitungkan ke 2024 itu dapatnya kosong, artinya meninggal. Tetapi ini hanya prediksi, tidak menjadi kebenaran saya, ini hanya prediksi ya. Jadi dapat inisial namanya adalah RI. Oke, ada data mungkin madam? Ada bisa ditunjukin? Inisial namanya adalah RI. Ini hanya sebagai prediksi, bukan ramalan, karena memang di sini dapat angka ya, nilai daripada angka takdirnya adalah mystical numbernya itu 20. Jadi secara hitung-hitungan dia kosong. Kalau kosong berarti sudah selesai. Tapi boleh tunjukin madam kertasnya? Boleh tunjukin. Nah, ini adalah hitung-hitungan saya. Oke, tahan madam. Ya, hitung-hitungannya. Oke madam, cukup. Oke. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi ya, ini bukan ramalan ya, karena setiap manusia lahir ke dunia sudah mempunyai barcode sendiri-sendiri ya. Kita semua itu sudah, contoh kayak kita punya handphone punya barcode, jadi sama seperti manusia. Saya hanya menghitung ya dari hitungan-hitungan mystical numbernya saja, atau life path ya, kode number. Tapi artis yang katanya inisial untuk meninggal ini masih muda atau masih tua atau gimana madam usianya gitu? Usianya sebenarnya udah tua sih, dan Udah sekarang tua. mungkin sedang sakit-sakitan, dan mungkin nanti meninggalnya itu tanpa maksudnya nggak mesti mengalami kayak sakit yang lama banget, enggak gitu. Jadi tahu-tahu udah meninggal aja gitu. Inisialnya R dan I. Di rumah atau di rumah sakit atau di mana? Kalau aku rasa sih in home, lebih di dalam rumah daripada di luar. Tapi untuk tragedi sendiri gimana sih madam, artis yang seperti kecelakaan tadi? Nah, kalau artis kecelakaan tadi inisialnya kan ini R dan A. Nah, ini kecelakaannya akan di luar ya. Yang inisial R dan A sebenarnya banyak ya, tetapi kan untuk angka takdirnya ini. Jadi angka takdir 15 lebih berhati-hati karena mempunyai permasalahan eksiden. Berarti eksiden. Kalau eksiden berarti kan di perjalanan. Jadi ya berhati-hati untuk mobile, untuk pergi keluar kota gitu. Tapi kan terkadang kita udah punya takdir sendiri nih Mas ya. Misalnya kita harusnya takdirnya tertabrak misalnya mobil. Tetapi kalau misalnya kita aware, kita warning, udah tahu nih, oh kita dapat mystical number di situ. Berarti kan ya kita mungkin lebih berhati-hati supaya meminimalis takdir itu sendiri. Mungkin tadinya bisanya ditabrak mobil, bisa jadi ditabrak sepeda, kan lebih minimalis. Nah, seperti itu. Tapi kalau kendaraan umum mungkin pesawat atau kereta api adakah? Nah, kalau pesawat sendiri menurut batin saya itu mungkin di pertengahan 2024 ini akan ada pesawat yang jatuh. Lebih saya dapat numbernya colornya lebih ke arah warna putih ya. Pertengahan 2024 itu kecelakaan pesawat. Oke, untuk bencana alam Nah, bagaimana kalau itu untuk depan? bencana alam, secara geografis sebenarnya Indonesia ada di garis khatulistiwa ya. Otomatis kalau kita berbicara tentang air, nah jadi air hubungannya kan pasti ke daratan. Kalau di dalam air bergejolak, otomatis yang di daratan terpengaruh ya. Nah, dari akhir tahun ini Desember kita mesti hati-hati, khususnya wilayah Jabotabek dan Bogor. Jadi Desember, Januari, Februari 3 bulan. 3 bulan ini adalah masa banjir yang hebat ya. Ya sebenarnya kalau ada case-case kayak gini, sebenarnya kan kita mendengar ini atau menyampaikan nggak enak juga. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan satu warning, tentu kan masyarakat yang mendengarkan pasti ngerasa nggak nyaman, dan saya sendiri juga sebenarnya nggak nyaman juga ya, kayak nakut-nakutin. Jadi
nggak nakut-nakutin sih, karena memang curah hujan dari akhir Desember, Januari, Februari ini nggak akan ada henti-hentinya, ya berarti longsor, banjir itu udah pasti mas gitu. Untuk wilayah Jabotabek sendiri dan Bogor itu harus hati-hati juga. Nah kalau misalnya kalau untuk wilayah Sumatera itu lebih banyak longsornya, lebih banyak longsor sih sama banjir juga. Tapi ya Jabotabek sama Bogor harus hati-hati untuk. Jadi ya, bisa jadi karena ini adalah bencana terbesar atau gimana nih madam? Atau banyak memakan sebenarnya korban? nggak terbesar juga sih, tapi karena curah hujan yang terlalu banyak. Nah kalau kita melihat bencana sebenarnya kita bisa lihat dari BMKG sendiri sih ya, itu udah ada gitu. Nah tetapi kan nggak ada salahnya kita memperingatkan ya, curah hujan yang terlalu tinggi, tatanan kota di Jakarta kan belum terlalu bagus ya, jadi kiriman dari Bogor, nah itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau aku lihat tuh banjirnya tuh malah lebih warning kita yang di Jabotabek daripada yang di luar kota kayak gitu. Buat antisipasi buat kita sendiri gimana sih madam? Iya kalau ini kan agak sulit ya, antisipasinya agak sulit karena ini bukan personality ya mas, ini kan bukan perorangan, tetapi memang seluruhnya ya kan curah hujannya agak merata. Nah tetapi walaupun merata, mungkin kalau di tempat lain kan sistem saluran airnya atau tatanannya kan lebih bagus. Nah kita kan di Jakarta kan agak sulit pembuangan airnya. Jadi ya kalau solusinya ya sebelum 3 bulan ini ya pemerintah harus memperhatikan tatanan kota agar kalau kira-kira debit air lebih banyak masuk. Nah bagaimana cara solusinya? Tapi untuk dunia artis sendiri gimana sih madam? Adakah yang nantinya tiba-tiba menikah gitu? Nah kalau untuk di 2024 aku sih nggak lebih prediksi itu ke arah lebih banyak menikah, tapi lebih banyak ke arah perceraiannya. Perceraian. Ya kenapa lebih banyak arah ke perceraian di 2024 ya, kita akan lihat di sini ya. Di 2024 itu artis lebih banyak ke arah perceraian. Kenapa ya? Karena zaman mas ya, zaman 2024 ini adalah zaman Kolo Dursubo. Nah kalau yang paham untuk keyakinan tertentu mengerti arti daripada zaman Kolo Dursubo. Nah Kolo itu diartikan masa, Dur itu keburukan, Subo itu dipersilahkan, artinya divine timing. Divine timing itu artinya sudah saatnya, present moment. Jadi maksudnya segala sesuatu itu akan memang terjadi di 2024. Nah di sana akan banyak artis yang bercerai, gak hanya artis ya, akan banyak yang bercerai di 2024 daripada perkawinan, lebih banyak perceraiannya. Kenapa? Karena di zaman ini ya, zaman yang dikatakan akeh lahnat, akeh pengkhianat ya, akeh lahnat, akeh pengkhianat. Jadi itu zaman wes edan banyaknya wanita istri-istri peselingkuh. Jadi di 2024 ini banyak sekali istri-istri peselingkuh. Kenapa? Karena ekonomi, faktor daripada ekonomi ya. Perekonomian kita dari resesi dunia ya, itu dampaknya pasti ada ke kita. Dampak dari itu pasti ada ke masyarakatnya gitu. Jadi nantinya akan banyak wanita-wanita peselingkuh di 2024. Jadi lebih banyak yang cerai daripada yang menikah. Nggak hanya artis yang banyak bercerai, untuk masyarakat biasa pun akan banyak yang bercerai. Nah kalau kita lihat dari zaman Kolo Dursubo sendiri, ini juga mempengaruhi bukan hanya artis, bukan hanya manusia, tetapi bahkan untuk pemilihan capres presiden. Nah itu mempengaruhi juga untuk di zaman Kolo Dursubo. Tapi untuk yang cerai ini ada inisial kah madam, atau di kalangan masih muda gitu salah satu? Nah kalau yang bercerai aku lihat malah, tapi ini ya gonjang ganjing lah ya, gonjang ganjing. Mungkin bisa jadi nggak sampai bercerai ya, tapi lebih ke gonjang ganjingnya. Aku lihat sih ini inisialnya R dan L. Berarti masih muda misalnya. Masih muda Masih ya, muda. karena kalau kita lihat mystical number daripada L ya, daripada si L ini, LNB ini sebenarnya di 2024 dia mengalami prahara. Praharanya ini karena faktor ekonomi atau karena selingkuh? Faktor daripada menurunnya
secara finansial karena mungkin sudah tidak bintangnya sudah tidak segemerlap di tahun 2023. Jadi ada gonjang-ganjing ya. Seperti saya bilang tadi, kita akan lihat dari mystical number-nya, jadi bukan dari meramalnya. Tapi kalau untuk dunia artis sendiri, adakah yang terkena skandal gitu Madam, kasus-kasus besar? Kalau artis aku ngelihat mungkin ada skandal. Skandalnya biasanya dihukum, yaitu tadi karena banyaknya perselingkuhan. Jadi akan ada skandal dihukum dan juga masih di narkoba itu masih ada. Oh, narkoba masih ada. Masih Inisial ada. boleh Madam? Kalau di narkoba aku dapat inisialnya I. I. Iya. Masih muda atau masih tua? Masih muda dan Cewek. mungkin pendatang baru. Pendatang baru. Cewek atau perempuan Madam? Lebih di pria sih. Cewek perempuan. Cewek atau laki-laki Madam? Lebih di pria. Inisialnya I di pria dan ini masih pendatang baru. Ini akan terkena masalah di narkoba. Nah, tahun depan tahun politik bakal ada kerusuhan gak sih Madam atau ricuh gitu? Oke, kalau kita berbicara tentang dunia politik, nah ini nggak ada habisnya Mas. Ya, tahun depan kita akan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi untuk saya pribadi, siapapun yang jadi presiden tetap saya doakan, siapapun itu. Tetapi untuk yang memiliki ya angka lahir di 17, mau dikutak-katik gimana pun tetap jatahnya, tetap destiny-nya ya. Jadi yang memiliki angka lahir di 17 ya untuk pemilihan presiden di tahun 2024 nanti itu adalah sudah destiny-nya, itu sudah mangkoknya, itu sudah takdirnya. Tetapi ada tapinya di sini Mas ya. Tapinya apa tuh? Nah, ini kita cerita pemilihan presiden dan capres. Nah, kalau misalnya ya yang memiliki angka mystical number di 17 ini memang benar-benar nanti bisa menjadi peringkat RI 1 kalau dia tetap mengemban ataupun tetap menjadi dirinya sendiri, ngerti ya, maksudnya paham ke situ ya, sampai ke pemilihan nanti tetap dengan tujuan utamanya ya bisa naik, intinya di situ. Jadi yang memiliki angka lahir di 17 itu tidak bisa dikutak-katik secara destiny akan menjadi presiden kita mendatang. Tapi ada tetapinya tadi, kalau sampai ke puncak pemilihan hatinya tetap memang bersih, maka dia akan ada di posisi itu. Berarti inisial ada? Saya nggak mau pakai inisial ya, karena masih yang penting agak tanggal politik, 17. tetapi yang mempunyai angka lahir di 17 ya, itu mystical number. Selain politik ada wabah penyakit Madam seperti yang sebelumnya COVID gitu? Sebenarnya kalau setiap berapa dekade penyakit itu selalu ada ya, penyakit itu selalu ada, silih berganti. 2024 akan ada penyakit ya seperti kemarin kan kita COVID. Nah setelah ini mungkin value daripada penyakitnya itu lebih tinggi daripada yang kemarin. Sebenarnya itu bukan penyakit karena alam sih, lebih kepada buatan manusia ya, seperti itu, untuk orang-orang tertentu yang mempunyai misi-misi tertentu ya untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Tapi gak lebih parah atau gimana Madam atau? Mungkin aku barusan dapat passionnya itu mungkin di bulan 7 ke atas. Itu kita akan dapat penyakit ya seperti kemarin gitu. Tetapi kan karena kemarin kita udah pernah mengalami COVID ya, mungkin cara penerimaan kita nggak terlalu setakut yang kemarin-kemarin gitu. Masyarakat kan sudah ngerasa itu biasa aja gitu. Oke Madam.